apabila kita minta buku ke dia, dia pasti bangga dia. Bangga, iya, senang dia. Kalau bisa saya buku-buku yang Prof punya. Buku dia sendiri. Boy, dikeluarkan buku 4 aku dikasih. Nah, Yang itu ada apa sih ya? Ini profesor. Menko Equin dulu dengan satu. Menko Equin. Punya universitas juga sekarang. Iya, Equin itu kan ekonomi apa? Industri ya, ekonomi dan industri. Jadi menteri apa? Menko perekonomian kalau zaman sekarang. Kalau dulu Menko Equin. Apa kata Equin gitu? Kamu bagus loh. Iya. Kalau buku yang kamu minta itu jauh lebih berharga daripada uang. Kalau kamu minta uang malu-maluin deh. Tapi kalau kamu minta buku, kami ini bangga. Tapi itu Quick Wendy, saya tak pernah ketemu dengan Quick Wendy itu. Ketemu di mana, Pak? Di rumahnya Mutia, di Mutia Hatta. Kita di Padang. Tidak di sini, Oh, di di sana. Jakarta. Di Jakarta. Kalau Mutia apa yang didapat? Nasihat. Nah, bagus, dan buku itu kata dia itu memperlambat pikun kalau kamu rajin membaca dan membuat kamu berimajinasi. Kecerdasan itu lahir dari imajinasi. Dibilang begitu. Ya, kecerdasan itu ditandai oleh imajinasi, dan di saat kita berimajinasi maka timbullah inovatif, kita bisa berpikir ke depan. Jadi kecerdasan itu, orang yang cerdas itu pasti suka berimajinasi. Dapat di WA yang nanti di WA kita sama. Jadi mana ada orang cerdas itu yang berimajinasi. Ini si Thomas ini kan Thomas yang menemukan ini. Sampai di Ya. sana. Kalau dia nggak berimajinasi, nggak mungkin. Pasti dia berimajinasi. Kang Aris, ini aku bikin podcast kan biasanya kan Ya. hampir sejaman kurang. Itu kan pasti di YouTube kan. Kalau podcast durasi itu yang kita. Itu kalau di TikTok itu bisa dibikin clipping, Kang Ben. Kalau di TikTok ya, Iya. clipping itu dipotong-potong, akhirnya itulah yang sekarang orang lakukan. Tergantung metodenya. Podcast bagusnya kayak dari produser. Kita belajar dari yang lebih senior. Dari produser tuh nggak ada potong-potong, terus Iya kalau itu. YouTube ya, tapi kan banyak orang yang clipping sekarang, Oh iya, yang shorts. yang short. Iya, bisa terserah di kita metodenya. Kalau ini jangan dulu, promosi dulu, kenalin dulu. Apa cuma sharing aja? Gak apa-apa. Nanti kalau ada waktunya, kalau Pak Ben udah bagus nih Nah ini apa yang dilihat tuh? di Facebook. Facebook Ini live. live ini. Iya, live. Oh, Ini podcast. Nonton berapa orang? kalau ini nggak bisa dilihat, kalau ini kan Facebook, kalau YouTube ada nih, ada jadi satu orang lagi. Bukan bodong kayak kontrak juga bodong, bisa tanya-tanya ke WA-nya adminnya itu. Ini yang sebutnya itu tuh. Bukan bodong Kak. Ini bahasaku nih. Ini bahasaku nih. Berizin Kak. Jangan menggurui. Janganlah sombong ketika nak jauh, karena ada saatnya musim gugur itu akan tiba. Nah, di saat itu daun itu akan menjadi sampah. Ini pesan, simpan sombongmu baik-baik, karena sejauh ini belum ada jasad yang bisa mengurus dirinya sendiri. Jangan pernah sombong karena belum pernah ada jasad yang bisa mengurus dirinya sendiri. Jadi buat apa kita sombong? Yang sombong itu hanya Allah, nggak ada lagi. Karena itu pakaiannya. Tapi sombong sama memantaskan diri itu kan beda ya. Nggak jauh. Memantaskan diri itu, contoh kita memantaskan diri sebagai tamu Allah. Itu jauh lebih bagus. Memantaskan diri untuk berangkat umroh. Ya kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Kita berusaha untuk mendapatkan fadilah umroh. Apa fadilah umroh itu? Pertama adalah penghapus dosa, menolak kefakiran, membuat hati jadi tenang, adem, membuat pergi beribadah lebih khusyuk, mendapatkan kepuasan ruhaniah. Jadi simpanlah sombong itu, karena tidak ada satu jasad pun yang bisa mengurus dirinya sendiri.
Jangan sombong ketika naik daun, karena ada masanya musim gugur itu akan tiba. Nah, di saat musim gugur itu tiba, daun itu akan kering dan akan menjadi sampah. Terus apa yang kita sombongin di saat kita naik daun? Karena musim gugur itu pasti akan tiba. Contoh AET. Berapa jayanya? Pergi ikut datang nggak ke resort waktu itu? Enggak. Datang ke atas, Iya. ke resort, ikut. Yang waktu Enggak, ikut. belum Dengan Pak Sujahi. Iya. Resortnya 30 hektar. Ya, ay. Iya, punya Rizky. Rizky ya. Sekarang selebar itu pun nggak ada lagi. Nggak Ini masih wabuk nggak? nggak. Oh enggak. Nggak ada. Nggak lagi. Kita mau jadi podcast apa? Ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau podcast tuh segmennya kayaknya umur-umur aku udah 30. Tapi kalau konsep video Bang Ben tadi itu kayaknya yang di atas usia udah 30 ke atas, 40-an. Kalau podcast kan identik ada yang nanya dan konsepnya nggak menggurui kayak kita ngomong Iya, santai. iya. Gitu loh Bang maksud tuh. Ya kita tanya jawab aja. Kayak podcast dari Kobuser kan dari Kobuser bahkan merendahkan diri untuk Aku nanya. sukanya dengan Yogi ini. Dulu Yogi ini pernah datang ke Lempak. Itu kita cerita-cerita panjang. Nah, kita saling bertanya gitu. Nah, aku suka yang hal-hal seperti itu. Nah, dan aku juga suka berdebat. Tapi berdebat ini tolong keluarkan Iya. argumenmu, buang sentimenmu. Iya, produce argumen. Ya, jadi berdebat ini tidak mencari kemenangan dan kekalahan. Iya. Orang berdebat kan mencari untuk mengalahkan seseorang. Bagi aku enggak. Enggak, aku juga enggak. Enggak. Berdebat ini untuk mencari andil nih. dari titik temu. Ya, coba lihat antara Nasir, Abdul Salim, Sahrir berdebat. Iya. Mereka berdebat sampai begini-begini. Tapi apa yang mereka perdebatkan? Solusi. Mencari solusi, membentuk Indonesia yang lebih baik. Iya. Mereka berdebat, tegang-tegang orang leher mereka, tapi berdebatnya berdebat cerdas. Tidak berdebat untuk menjatuhkan. Menjatuhkan. Iya. Nah, orang sekarang berdebat kan untuk mengalahkan. Ini aku nggak suka, makanya Rasa hebat. ya, makanya keluarkan argumenmu, simpan sentimenmu. Kalau argumenmu yang bagus, ya terima. Nah, ini yang aku suka dari Rizky, dari rekan itu. Dia dari dulu begini, dia bikin aturan bagaimana nih area ini bisa berkembang. Bikin aturan dia. Kalau udah punya solusi, punya cara yang lebih bagus, dia pakai punya udah. Iya. Ini aku suka. Dia berdebat juga ya. Iya. Jadi dia suka itu. Kalau kita debat dia, kasih argumen. Kalau argumennya dirasanya kalah, dia sangat menerima itu. Dia suka dikritik, tapi tidak marah ya. Nah, misal kebijakannya begini-begini, nah kita kasih masukan, dia dengar tuh. Boleh, coba. Karena Indonesia ini akan maju ketika ada dialektika kan. Apabila ada pertengkaran berpikir, Iya, dialektika namanya. iya dialektika. Kalau Kalau bilang itu. yes, nah jadi apa kata Rocky Gerung, kalau pikiranmu nggak dipertengkarkan orang, nggak didebat orang, berarti kau sedang berdoa. Iya, bukan berpikir. Dari ini cerita dikit Bang Ben boleh ya? Aku kan ngajar nih, mahasiswa aku juga kuliah. Ini ada yang jago kinestetik, gambar, ada linguistik, cara ngomong. Kalau kinestetik, orang jago gambar segala macam itu kan nggak tahu kita ke depan kan. Apa zamannya AI sekarang dan lain-lain. Nah, ketika aku melihat mahasiswa punya aktif di kelas gitu ya, terus ada yang nggak aktif juga tapi nakal gitu ya. Ini tugasku nih kayaknya nih, mencari leader pemimpin yang bisa mengembala. Musyawarah itu kan dari kata syawarah itu kan mengembala ya. Aku nggak pengen kepemimpinan itu diambil sama orang-orang yang nggak aktif, bodoh, nggak berpikir gitu, cuman mengandalkan sosial bahkan. Kalau menurut aku yang bagus itu yang aktif, berpikir, berdialektika tadi itu. Makanya aku udah membaca duluan nih mana yang akan menjadi pemimpin. Aku bahkan menggiring itu, mendoktrin agar dia bisa menjadi pemimpin yang benar gitu. Kita boleh lihat anak-anak muda ya, ini di luar konsep biar orang tua. Kalau
kalau saya Haji dia udah tua, anak muda begini, Iya. anak usia Gen Z, Gen Z. ya, usia kuliah tuh kita boleh lihat mana yang bisa jadi pemimpin. Udah kelihatan bang ya. Udah karakter pemimpinnya udah nampak. Masih muda ya. Yang pertama di cara dia berbicara. Cara dia berbicara. Cara dia berbicara. Bagaimana cara dia berbicara? Bagaimana tutur katanya dalam berbicara? Ada orang yang pintar tapi tidak bijak. Iya. Tapi orang bijak dia pasti pintar. Nah, ada orang yang cara menyusun bahasanya itu bagus, Iya. tapi dia amburadul aja. Ada orang yang bahasanya seakan-akan konyol, tapi dia tertata, bijak. Dan aku suka dengan staff yang sedikit vokal. Oh justru yang staff yang vokal. Yang nggak nurut aku nggak suka. Ya yang nurut aku nggak suka. Ini nurut selalu nih. Jangan nurut banget bang. Jadi nggak bisa aku apa? Aku maunya dia keluarkan argumennya. Iya. Argumen ketahuan. Karena begitulah Indonesia bisa maju tuh karena Ya, itu. nah begini. Ya itu betul tuh. Yang intisarinya benar. Yang paling menjadi intisarinya, saya ini manusia sama dengan dia dan tidak pernah sempurna. Iya. Dan apa yang aku instruksikan ke dia belum tentu cocok dia lakukan. Tapi kalau aku yang lakukan bisa. Tapi kalau dia belum tentu berhasil. Jadi makanya pasti. Harus. Nah, kita bicara kepada orang yang sama. Contoh, bicara kepada orang yang sama. Kalau aku berbicara kepada orang ini dengan cara ini, mungkin bisa. Tapi dia berbicara ke orang ini dengan cara yang aku bicarakan, belum tentu terima orang. Karena aku kayak Ustaz Rahman tadi, kayak orang-orang yang di sana tadi. Aku leluasa aja seperti aku tuan rumahnya sih. Karena itu kita kuasai dulu lapangan, kita pelajari dulu karakter mereka. Apa karakter mereka? Itu hari pertama kita ketemu dengan dia itu harus diketahui. Putuskan langsung. Metode penerapannya. Ya, contoh aku ke rumah Haji, ada nggak aku sebagai tamu? Tapi aku tetap sopan, aku nggak pernah memegang kamar dia, nggak pernah. Jangan kan masuk. Tapi rumah itu gua anggap sebagai rumahku. Mau bikin kopi aku mau makan, mau tidur di sofa aku terserah aku. Jadi itu tuh harus kita kuasai dulu. Bisa nggak orang ini? Nggak semua orang bisa gituin, nggak semua teman bisa digituin. Gitu loh. Nggak semua teman bisa digituin. Bahkan ada teman kita berteman dengan dia dari SD, dari kecil, masa-masa kecil dulu. Nggak bisa digituin. Jadi nggak semua orang bisa digituin. Nih Bang Ben, aku kan orang komunikasi, aku belajar kuliah komunikasi. Komunikasi itu menurutku ada dua yang fundamental, yang paling penting. Pertama dia bisa merangkul orang, yang kedua dia bisa menundukkan orang. Ya. Dia ikut kita menundukkan, dia tinggal gile-gile aja menundukkan. Kalau merangkul gitu bisa kayak Bang Ben tadi tuh ya. Benar nggak itu Bang Ben? Iya benar. Benar ya? Benar. Berarti metodenya dua itu. Iya. Apa ada lagi? Metodenya dua itu aja kuncinya. Merangkul, kita satu frekuensikan sejajarkan kita dengan mereka gitu ya komunikasinya. Yang kedua menundukkan tadi. Kalau merangkul tadi itu kita frekuensi dengan mereka, dengan usia mereka, segmen mereka, di desa apa enggak gitu kan ya. Itu merangkul gitu ya. Yang penting kita harus tahu karakter dia dulu. Karakter dia harus kita pelajari dulu. Kalau ingin kita menjadi, kalau kita pendidik, kita kan pendidik, pengajar dan pendidik. Pengajar dan pendidik ini mungkin bagi awam sama, tapi seharusnya itu berbeda. Pengajar dan pendidik. Kalau kita menjadi pengajar dan pendidik, kita harus, kalau memang kita betul-betul menjadi pengajar dan pendidik, artinya kita kan ya guru lah. Ya, jadi kita harus pahami karakter mereka. Makanya guru di sekolah itu ada yang disukai murid, ada yang tidak. Nggak semua guru disukai murid. Harus ada yang nggak suka. Menurutku harus ada yang nggak suka. Karena ketika dia disukai orang, oh berarti ini nggak ada dialektika satu. Kedua, aku kan udah ngajar 2 tahun nih. Setahun pertama aku ngeliat aku membagus-baguskan mahasiswaku. Ini nggak ada kemajuan. Aku belajar berarti 1 tahun kemudian aku mengkritik terus apa yang dikatakan aku selalu salahin. Karena aku ngerasa dulu dosenku begitu sama aku. Padahal aslinya lebih baik gitu ya. Iya. Tapi aku kayaknya selalu salah gitu. Ternyata itu cara metode. Jadi benar juga ada pengajar, ada pendidik gitu ya. Iya. Dan ada yang paling ku kesel adalah dosen yang cuma ngajar-ngajar doang. Kan ada konsep
pragmatis sama idealis. Kalau pragmatis dia cari untung aja, yang penting gua ngajar aja Iya. kan. Ada yang idealis, yang penting mahasiswanya pinter gitu. Bahkan kalau pragmatis dia ngezoom aja gitu kan, cuma ngajar aja. Itu beda tuh ya antara pengajar dan pendidik itu betul. Beda lah. Beda. Walaupun dia orang yang sama. Jadi menurutku ke depan nih nggak, yang benar tuh balik lagi konsep Islam tuh adanya guru. Iya. Kan harusnya guru. Jadi kalau ngajar kita bisa lihat di YouTube ya kan, pengajar tutorial segala macam. Dan pahami karakter mereka seperti apa mereka. Iya harus baca ya. Berarti pendidik itu membaca karakter. Iya, baca Harus karakter. kenal. Seperti konsep guru dan murid kan berdekatan, bukan guru dan siswa gitu ya. Beda tuh guru siswa sama guru murid kan. Dari 40 orang isi kelas itu nggak ada yang sama karakternya. Pasti Harus beda. harus hafal juga namanya. Iya. Kalau guru dan murid. Kalau nggak hafal dia nama muridnya juga bukan guru yang benar, bukan dosen yang benar, harus hafal. Hafal namanya, hafal karakternya itu. Benar udah Ben bilang tadi ya. Aku di perusahaan lama, aku satu-satunya manajer yang hanya single. Satu-satunya aku yang nggak bisa komputer. Di perusahaan sekarang ini sama. Aku nggak bisa komputer sampai detik ini, kecuali hanya buka YouTube doang. Buka YouTube, dah selesai. Lebih dari itu nggak bisa. Nah, sekarang juga ya, berarti manajer-manajer lain ada yang S1, ada yang S1 semua, S1 semua. semuanya. Manajer. Makanya aku kirim laporan tuh aku sering telat. Cuman closingku nggak kalah dari mereka. Bahkan aku sekarang ini nomor 2 Iya. closingku. Jadi ya coba ingat nggak kita ke Padang? Berapa orang kita di mobil? Manajer Padang berapa orang bawa ke Payakumbuh? Ke 50 kota waktu itu. Hanya 2 orang. 2 orang. Iya. Manajer Pekanbaru hanya 2 orang. Itu pun numpang dengan mobil dia. Iya, sifatnya. Saya bisa bawa orang satu mobil dari sini dengan biaya mereka sendiri-sendiri. Benar nggak? Kebetulan aku lupa. Betul. Itu urusan beda tuh. Beda konsep. Nah, kantor sekarang ini area 1 Bandung, area 2 Bogor, ini area 3 Banten, area 4 yang lama, area 5 Semarang, area 6 Jogja, area 7 Malang, area 8 Surabaya. Belum ada yang bisa mengundang orang sebanyak di sini. Oh. Padahal ini kantor tersembunyi di sini. Kemarin, Za, waktu orang ramai itu kamu dari sini, belum ya? Yang hari Sabtu kan? Bukan, yang sampai dulu ke sini, enggak, belum ke sini. Delapan orang. Belum. Di Bandung. Sampai ke sini duduk, ini bangku itu masih ke sini tuh, duduk ke sini. Bangku-bangku apa ini justru berjajar di situ. Sampai di luar, di atas motor dulu, enggak muat lagi di luar tuh. Gitu. Dihitung semuanya 69 di luar admin, di luar tuan rumah lah 69 orang. Deh. Berarti yang dikedepankan itu kalau aku lihat merangkul ya Bang Ben. Merangkul. apa menundukkan ya? Merangkul. Bukan menundukkan. Kalau menundukkan tak lama orang dengan kita. Oh. Rangkul. Kalau menundukkan orang nggak akan lama dengan kita gitu. Tapi menundukkan itu juga harus ada. Ada juga ya. Ada juga. Soalnya kan masih misalkan mahasiswa ya harus kan dia harus segan sama kita. Ya. Dan kita sebagai sebagai dosen juga harus punya sedikit yang ada di dalam dada hati, harus punya. Hati itu. Ya. Itu tuh. Apa itu? Ya pelajari aja, tapi itu harus dipelajari betul-betul. Apa itu? Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sesungguhnya surat ini datang dari Sulaiman dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Datanglah engkau kepadaku, janganlah engkau berlaku sombong kepadaku, dan datanglah engkau dengan berserah diri. Itu harus kita pakai, itu harus kita hafal oleh tubuh, tidak hafal oleh lidah. Nah, ucapkan. Nabi
manusia pertama kali yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah Nabi Sulaiman. Waktu mengirim surat ke Ratu Saba, Ratu Balqis. Nah, bisa nggak itu dicapai? Tiga bulan. Iya. Kalau tiga. Nah, makanya aku bisa mereka masih belum, makanya aku mau mereka lebih. Jadi aku dingin, aku kan udah lama kita, kan itu kita aku dingin sama perempuan. Dia pergi beli token yakin kemarin, aku masak hilang tuh. Ya kitanya ke yang punya rasa. Aku minta 3 malam aku minta. Ya Rob, kenapa engkau masukkan rasa ini kepada hamba? Rasanya engkau yang punya. Kenapa engkau datangkan rasa ini? Kalau dia baik untuk aku, tolong halalkan aku baginya. Tapi kalau dia enggak baik untukku menurut engkau ya Rob, hapus rasa ini di dalamku dari itu. Buang jauh-jauh rasa ini. Aku minta 3 malam. Minta 4. Apa yang terjadi? Hari Sabtu jam 5 sore. Temanku menikah besok, kita gimana? Ya. Ya udah berangkat kita besok. Langsung menikah besok. Gak ada pacaran dulu. Boleh dibilang sedetik pun gak ada pacaran. Tiba-tiba main terbang nih. Iya. Kalau Allah udah berkehendak tuh gak ada, minta semua kepada Allah karena Dia yang punya. Ya, mau nanya banyak nih bang. Soal perempuan. Boleh bang. Boleh. Boleh lah. Jadi begini, kalau kita mau makan rebutan, ini kita di luar beli lah ya. Kita mau makan rambutan, mungkin nggak rambutan ini kita tunggu di bawah pohon durian? Enggak kan? Ya minta ke pohonnya, Oh iya. tungguin pohonnya. Enggak, kok ada beberapa teori benar kan? Laki-laki itu harus posisinya lebih di atas perempuan dari kaya. Nah itu ya kalau kaya nggak tahu. Tapi Laki-laki itu kodratnya sebagai kepala rumah tangga. salah. Jadi dia powernya harus lebih tinggi. Iya. Powernya ya. Iya, Nggak harus ekonomi tapi ya. iya. Dan jangan sekali-kali ego. Jangan ingin menang sendiri. Ah. Hidup itu, aku udah pernah ngalami semuanya. Yang paling enak hidup itu adalah dicintai dan mencintai. Sama-sama. Sama-sama. Ini sulit. Ada tapi sulit. Karena kita laki-laki ini suka bosan. Iya ya. Visual. Laki-laki itu makhluk visual, perempuan makhluk emosional. Itu visual. Jadi ada hidup yang dicintai, ada hidup yang dicintai, ada yang mencintai, ada yang dicintai dan mencintai. Dicintai dan mencintai ini yang paling bagus. Tapi kalau kita hanya dua pilihan, dicintai atau mencintai, ya. Dicintai. Di saat kita dicintai ini, jangan pernah kita ingin menang sendiri. Kalau ini terjadi sama kita, alamat sengsara di kemudian hari. Karena hukum karma di dunia itu nggak ada. Iya. Nggak ada hukum karma di dunia. Hukum karma itu neraka. Oh. Yang ada di dunia ini adalah hukuman timbal balik. Ini jadi mirip lah. Hukuman timbal balik. Contoh, kita sia-siakan cinta pasangan kita ke kita. Kita akan mendapat balasannya sebelum kita mati. Hukum timbal baliknya. Daging semua ini isinya. Hmm? Iya, diskusi ini isinya daging. Nah, udah 8 belum? Ini ada kue kalau lapar bang. Ambil air putih ya. Pakai gelas ya. Itu masak yang 20 menit selesai.
Yogi setiap ke Bogor di mampir saja. So, nah berarti kalau dicintai itu kan ada mencintai ada mencintai. Mencintai kan kata kerja, mencintai kata sifat. Hmm. Jadi poinnya ketika dicintai kita harus bersyukur terus nih sama dia. Bersyukur. Iya. Bersyukur aja, terima dia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Insya Allah kita akan lanjut. Dan jangan pernah menyia-nyiakan orang yang mencintai kita. Jangan pernah. Karena suatu saat kita akan disia-siakan oleh orang yang kita butuhkan. Balik lagi gitu ya. Iya. Iya, aku juga ngerasa gitu. Tapi kalian pernah nggak yang lebih di atas itu? Yang ekonominya atau apanya, perempuan? Pernah? Nggak terlalu juga ya. Soalnya kan aku mau sama yang orang Malaysia ini kan dia dokter, gaji orang pemerintah, dokter pemerintah PNS-nya lah. Gajinya berapa digit lah aja, 2 digit lah. Sementara aku apa, tapi dia kan secara fisik nggak kurang ini lah. Tapi jadinya dia bucin, budak cinta, terlalu melekat. Konsepnya berarti kamu dicintai. Dicintai. Konsepnya Aku kamu sudah dicintai. terbiasa ditinggal orang gitu kan, tahu kerasnya percintaan, hubungan hidup. Jadi aku ngerasa aku harus balik lagi, benar-benar mencintai dia. Jangan sia-siakan dia. Iya, gitu ya bang. Jangan. Karena kalau kita sia-siakan dia, suatu saat terimalah luka yang lebih parah dari dia. Iya, benar. Aku percaya itu. Nanti dibalas lagi. Iya. Walaupun bukan dari dia. Iya. Allah punya sayangannya sendiri. Bisa kita jangan mengkhianati dia, jangan bohong sama Iya, dia. jangan bohong. Sedikit pun. Jangan lukai dia. Jangan lukai dia. Benar. Itu dah aku lalu itu. Aku dulu sempat menikah dengan orang Cibinong. Cibinong sana aku di sini. Dia warung nasi padangnya aja 3. Yang satu 24 jam. Yang 2 sampai sore doang. Pagi lontong tuh. Jadi dia sudah lama hidup sendiri, single parent. Sudah ada 9 atau 10 tahun. Dia sudah tidak berniat untuk menikah lagi. Tapi omonganku, candaanku itu dengan dia, kata orang Padang itu gara-gara kudo. Gara candaan itu seperti kuda. Kuda kan kasar kalau bercanda, main kaki kan. Seperti itu dengan dia. Biasa monyet kau, jelek kau, gendut kau itu biasa. Jadi nggak ada ketersinggungan di situ. Jadi suatu saat, dan dia selalu tuh, dia kan warung nasinya kan 24 jam. Aku lagi nongkrong, selalu setiap malam aku pasti nongkrong di situ. Aku kan bawa angkot di perapatan Cilengsi, itulah warung nasinya. Jadi mobil siapapun yang di sini nggak nungguin sewa, dia tetap duduk depan sebagai pemancing sewa malam. Nah, kebenaran mobilku waktu itu habis tune up, itu mesinnya slow, nggak kedengaran. Mesinnya aku hidupin, biasanya mesin ini mati. Di depan ada 2 pula orang Padang jual kaset CD. Dulu kan CD main di jam. Apa aku bilang ke dia, coba kabur kau nih, aku bilang. Bawa lah dia, bawa lama kau katanya. Coba aja kalau berani. Dia nggak tahu mesin mobil ini hidup. Biasanya aku start dulu, aku sering begitu sama dia. Aku start dulu dia langsung turun. Gitu. Ini kebetulan waktu itu mobil ini nggak aku matiin. Bisa gitu ya. Nah, ya kamu gue bilang, oh anjing kau katanya. Udah biasanya aku bilang. Aku bawa mutar ke Setu, balik masuk aku ke Polsek Cibinong. Di belakang Polsek Cibinong kan lapang bola, nggak ada orang. Masuk aku ke situ. Siapa sih yang bisa ganggu di belakang Polsek? Memang nggak akan ada. Aku peluk dia, nggak ada, aku ngapa-ngapain. Peluk, aku taruh di telinganya, udah selesai dia. Nggak berani satu patah kata pun untuk bertengkar dengan aku. Sampai di warung, jangan minum kopi mulu, ya. Bikin teh telur ya, langsung sekali. Betul. Sampai aku punya anak dia. Di saat itu egoku tinggi, karena dia lebih tua dari aku. Sampai-sampai dia bikin aturan kepada aku, saking dia sayangnya sama aku. Apa yang bikin aturan? Aku nggak dibolehin kerja
Kalau mau minum di sini tempatnya, kalau mau judi di situ tempatnya. Aku dikasih uang beli judi. Ada bahkan begini, aku nggak pulang nih judi. Ini Cibinong nih ngewer nih judi, tempat judi aku judi. Ada adik angkatku panggilannya Gus saya. Dur, tolong lihat abangmu Dur, gimana keadaannya? Bang, aku disuruh nih ke sini bang, nengok abang katanya. Abang, bagaimana keadaan abang? Perlu modal lagi nggak? Kata Uni katanya. Ya, aku bilang nasi sekalian nasi bilang. Itu modal dikasih modal. Iya. Apa yang kudapatkan setelah itu? Tidak ada yang kudapatkan. Yang ada hanya kehampaan. Apaan Ya. ya? Ngapain aku hidup seperti itu? Itu tolol waktu itu. Pola pikir tolol. Sampai dia hancur habis nasinya. Tinggal satu. Dari 3 menjadi 1. Seharusnya coba kalau aku berpikiran dewasa dari 3 habis usahakan jadi 4. Iya. Jadikan 5, kan aku juga yang akan nikmati, aku punya anak sama dia. Tapi dasar ini karena ini tolol, ya nggak jadi, hampa yang dapat. Ujungnya bisa. Pas tanggal 2 Februari 2024 dia meninggal. Ya, ini lahir 2 Februari 2025. Baru meninggal ya, tapi anak sudah besar ya. Tahun 2006 kayak gitu. Berarti udah sempat narik angkot 2024. Naik angkot, Metro Mini. Kan maksudku kan dari air berarti bisa jadi Oh enggak. Loh. Aku naik angkot itu tahun 2002. Dulu hidupku kacau sih. justru yang kacau itu udah biasanya kalau ada hikmah jadi bagus. Hidupku kacau dulu. Tapi poinnya itu di judi sih. Aku juga baru-baru ini kan ikut ini trading. Mahasiswa aku untung 1 juta sehari katanya. Sebulan 30 juta trading. Penasaran lah aku pelajari 2 minggu dah. Ini gimana sistemnya? Aku kan merasa percuma ya kuliah S2 analisis. Masa aku nggak bisa analisis, mahasiswa aku bisa kan? Ngapain gue ngajar kan gitu ya? Analisis 2 minggu, wah artinya ya ada timingnya tuh kalau trading ya, ada 4 jam, ada 30 menit. Kita ngelihat baca arus utamanya mau beli nggak nih, mau beli apa jual di emas versus dolar. Trading kan gitu selalu. Sampai 2 minggu itu ke bawah dan kan kata ulama ada yang bilang riba, ada yang bilang judi segala macam. Nah judi itu kalau kita nggak sadar, jadi lawan emosi versus analisis sih sebenarnya kalau trading menurutku. Analisis versus emosi. Nah, aku kalah di emosi tuh. Udah kayak kecanduan. Jadi ketika judi ya mainnya emosi. Jadi nggak ada benernya. Masih riba apapun aku ngikutin ulama dah pokoknya kalau itu riba ya udah riba. Kalau itu judi. Jadi ada untungnya. Ada. Rugi 5 juta. Bos, tahu ya trading ya? Tahu. Bitcoin yang sekarang kan sering orang Kripto. Indonesia itu. kripto ada sekarang. Masalahnya tuh kan kadang diguyur udah berapa M, tiba-tiba naik harganya, terus dia cabut lagi. Baru kasih 5 M gitu ya bang. Telat Gua aja dia hilang. ambil. Iya, kan kita kan dia 5 M nih, oh kita beli dong, ya kan? Tiba-tiba hilang jatuh, ya habis lah orang-orang yang pikiran ini kan, diguyur namanya bahasa kan. Wah ngeri banget dah. Jadi emang dikuasai. Aku baru akan coba itu tuh. Waduh, Nggak usah ya? kalau kata orang riba udahlah. Kalau kita nggak pinter-pinter analisis gitu ya. Tapi kalau benar-benar pengen invest di koin udah invest aja. Kalau invest ya, tapi kita nggak dijual beli gitu trading nggak boleh. Kalau kita invest aja di Bitcoin, punya duit 5 juta, 10 juta boleh lah. Tapi itu juga katanya ada orang bilang 2 tahun 3 tahun lagi ini kan krisis itu kan, aku ngomong sedikit nggak apa-apa ya. Krisis itu kan 98 kayak 2000 terus 8 tahun 2008 per 8 tahun kan sampai di 2019 COVID nanti katanya adanya 2 tahun 3 tahun lagi nah kita nggak tahu tuh apalagi ada Great Reset katanya 2030 ada teori-teori kayak gitu lah nanti kita nggak ada nih internet digital
kan itu kan kayak uang gaib dah. Kita beli fisiknya gitu. Ini memang uang gaib. Iya. Makanya ada yang bilang mendingan invest benar-benar beli emas yang murni, yang real ya materi dibandingkan yang nggak kelihatan, ada yang bilang gitu. Cuman kata Purbaya baru-baru ini kalau dijadiin 18 tahun mau ngapain? Purbaya yang menteri ekonomi katanya udah gue beli Bitcoin. Kalau dia hidup di umur 18 tahun tapi otaknya masih sama gitu ya, mau ngapain? Mau Bitcoin katanya. Ada paradoks ya, ada pertentangan mau beli apa. Cuman kalau yang trading aku pikir udah Ini Purbaya ini sekarang bagi aku misterius ini orang. Cuman balik lagi poinnya kalau yang trading aku bisa pakai ini habis apa ya yang adalah gitu ya yang bilang itu riba lah kalau trading. Kalau yang benar-benar money changer dari money ke Bitcoin terus kita invest nggak apa-apa lah. Mau udah pengen cobain juga trading apa yang mana udah Crypto, trading apa beli doang invest. itu nggak apa-apa. Maksudnya kalau invest terus kan ada yang nolak kan begitu ya jadinya. Nggak kan ya bro? Enggak, ini invest paling 1 juta 2 juta. Tapi tetap diambil untungnya. Apa namanya? Soalnya kadang-kadang misalkan udah taruh duit 1 juta 2 juta 3 bulan lagi bisa naik 2% atau 6-6%, bisa turun juga dah 3 bulan kemudian 2% sampai 6%. Cuman kisarannya tuh kalau nggak naik Tapi turun. kalau yang itu ada kayak gue di grup per 5 jam 6 jam baru dapat langsung keuntungan. Itu trading. Aku Trading juga tuh. masih aplikasinya kalau aku mau ajarin bisa enak banget dapat duit tinggal beli jual, kan harganya naik turun kan. Gitu dah. Harga naik turun, kapan kita beli, kalau lagi turun, pas naik kita jual, udah dapat untung profit. Kan orang kadang mikir gitu ya, gampang banget. Ya berarti kan Cuman kalau itu kan berarti kan kita yang melakukan sendiri ya. Iya. Nah kalau ini kan misalnya kayak di grup nih kayak model pakai itu modelnya kayak begini konsepnya ya. Udah kita invest nih tiba-tiba yang penting dapat untung cuan kita ambil kan begitu baru tetap yang syukur modal balik tinggal udah keuntungannya diituin kan gitu diterusin kan gitu. jadi mau beli dulu mana gitu? Ya. Masih ada di buku. Di rumah. Jadi dari Cipanas pakai motor. Motor. Ini betulnya motor lah, mau hemat gara-gara itu judi itu kan aku loss 5 juta. Wah, hemat aja. Gara-gara trading itu kan kalau trading grafik ya. Masalahnya kalau kita ini diblok banget namanya margin call MC. Kena margin call ya udah habis duitnya. Kan banyak tuh di YouTube cari kena margin call. Ya, habis duitnya. Sebenarnya habis itu karena nggak sesuai prediksi kita bilang naik. Iya. Kalau kita jual ini turun. Ya makin lama makin turun. Video aku ngomong 0 DP itu mana? Kapan dia? Waktu di sana tadi. Kalau yang di Hemo tuh ada di grup kan itu tadi invest 1 sampai 5 nih beli netnya sekian antara 5 sampai 6 jam konsepnya mereka seperti itu coba gue belum ini kan gue belum analis coba lu cek sistemnya seperti apa gue bilang kalau konsep seperti ini Sebenarnya tetap pintar tuh ya. Yang anak abang yang cewek kan, dia udah profit belum? belum lah dia belum Masih mikir ya? masih mikir belum coba Kalau nggak zaman sih, itu menurutku harus belajar. Mahasiswaku itu belajar 3 tahun. 3 tahun bang baru bisa ngerti. Baru dia, aku tadi bilang dia bisa ya bang. Per bulan sehari 1 juta bang, untungnya. ya orang kan konsepnya gini jadi kalau di grup ini jadi misalkan invest berapa nih nah maka keuntungan itu dibagilah Kasih tahu aku aplikasinya apa? Betul semua. 30 80 enggak pakai aplikasi cuma belum ya apa dia nih Aku belajar cuma 2 minggu, makanya loss 5 juta. Mungkin kalau belajar 3 tahun kayak mahasiswaku, konsepnya berarti ya mereka yang sudah jadi ya ngerti analisis lah. analisis jadinya ya enggak, belum sempat cuma belum ini kamu masuk apa ini lagi mau lihat
Jadi mereka setiap itu kalau di importnya sama ini. Abang download aplikasinya aku ajarin bisa mau bang. Cuman itu memang kalau trading prinsipnya satu bang. Ternyata aku pelajari lagi kenapa aku gagal. Mau kemana? Supaya disiplin. Kuncinya cuma disiplin dan modal kita itu bensin bang. Udah itu aja bang. Wah, ini nyambung tuh. Mau apapun itu ya, entah itu ngomong Di situ. Bapak mati. satu disiplin, kedua uang kita kan itu modal. Nah itu bensin. Kalau kita los, jangan nafsu bang. Kalau kita los itu salah ya. Itu jangan nafsu. Satu disiplin, kedua bensin. Disiplin sama bensin itu kan modal kita. Jangan terus-terusan wah, gawat ya. Kalau enggak abang langsung download aja deh aplikasinya Xnest. Kan soalnya bisa latihan Sayang bang. sekali video Yozani nggak ada kedengaran. Xnest itu adanya mungkin di Google bang. Padahal sudah pakai mic kan. dia pernah sempat download apa aja ya, udah 21 sama 52 udah gua tuh tapi gua belum paham. Xnest itu gampang banget bang. Jadi kita tinggal deposit lewat OVO kan. Udah ngerti kan bang kalau deposit dari OVO udah kita dapat saldonya. Lain kali yang kayak gitu juga lagi kalau enggak kalau gini. Udah Nggak dapat ada artinya motoran kita kalau gini. dan itu ada konsep latihan bang, makanya aku berani. Oh iya, karena ada konsep latihan kan, Heeh. sempat bilang Ada latihannya dulu dan latihan sama aslinya udah beda sama persis bang, sama persis. sama persis. Jadi enak banget. Ada demo, kalau demo latihan ada real. Tapi aku jadi ngajarin riba ya. Gak apa-apa ini. Kadang kan itu tergantung. Jadi, tapi aku takutnya abang lolos. Tapi kan ada yang demo dulu ya, abang bisa latihan di demo dulu. Kalau gue apa ya? Hanya Analisis. seperti tahu iya. Abang ngerti apa? Konsepnya seperti apa? Belum kayak tentu bang, begini. Xnest. Di Play Store ada nggak ya Xnest? Xnest Go. Ada bang di Play Store, Xnest Go. Itu dapat uang enak banget. Cuman Xnest ini nggak terlegalisir di Indonesia. Coba kamu itu dulu guys, gue bilang konsepnya seperti apa? Si Grace itu dia tahu dari orang juga. Nah, jadi tadi enggak sama sekali nggak minat. Gimana nih? Apa aplikasinya itu? Xnest Go. X. Xnest Go. Jadi semua saham itu sebenarnya tinggal dari aplikasi aja bang. Saham itu kan satu di pasar dunia. Real time-nya sama, mau pakai aplikasi apapun kita pakai Xnest Go aja lah. Mas Aris, tolong print itu sebentar ya mas. Aku kirim ke WA tuh. Xnest Go kan. Depannya pakai E. Next. Itu paling atas. Ini. Ada ini dari Kalau sih aku berani-berani aja tuh. Karena aku memang lagi nafsu kali ya, rugi 5 juta. Mahasiswa aku juga pintar-pintar banyak yang Pose dulu gitu. pause ya? Iya sayang ya.